Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, jika yang lalu kita telah membahas untuk mengenal pecahan desimal, nah kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan desimal. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Pada penjumlahan atau pengurangan bilangan-bilangan dalam bentuk desimal, yang perlu diperhatikan adalah lajur-lajur per seratusan, per sepuluhan, satuan, puluhan, dan sebagainya. Per seratusan ditempatkan dalam satu jalur. Demikian pula dengan per sepuluhan, koma desimal, satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya. Perhatikan contoh yang ustazah berikan ya. Hitunglah nilai penjumlahan dari 12,325 ditambah dengan 8,135. Perhatikan cara penyelesaiannya. Perhatikan lajur-lajur per seratusan, per sepuluhan, satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya. 5, karena dia merupakan satuan, maka dibuat sejajar dengan satuan yang lainnya. Sedangkan per sepuluhan dibuat sejajar dengan per sepuluhan yang lainnya. Per seratusan dibuat sejajar dengan per seratusan yang lainnya. Sedangkan puluhan dibuat sejajar dengan puluhan yang lainnya. Sehingga jika dijumlahkan, hasilnya adalah 20,460. Demikian pula dengan contoh-contoh yang lainnya. Coba kerjakan latihan yang ustazah berikan berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian pecahan desimal. Yang pertama, perkalian dengan angka 10. Untuk mengetahui bagaimana caranya bilangan pecahan desimal apabila dikalikan dengan 10 adalah dengan cara menggeser angka-angka desimalnya satu tempat ke kiri, sementara koma desimal dibiarkan tetap pada tempatnya, sehingga hasilnya menjadi 10 kali bilangan semula. Demikian juga halnya dengan perkalian dengan 100, 1000, dan seterusnya. Atau dengan cara menggeser koma satu tempat ke kanan dari tempat semula. Demikian juga apabila dikalikan dengan 100, geserkan koma 2 tempat ke kanan dari tempat semula. Demikian seterusnya. Perhatikan contoh yang ustazah berikan berikut ini. 5,36 dikali 10, maka koma digeser satu tempat ke kanan, sehingga menjadi 53,6. 24,526 dikali 100, maka koma digeser 2 tempat ke kanan, sehingga menjadi 2452,6. Selanjutnya, pembagian bilangan desimal dengan angka 10. Pada pembagian dengan angka 10 dapat dilakukan dengan menggeser angka-angka satu tempat ke kanan, sementara koma desimal dibiarkan tetap pada tempatnya. Demikian juga halnya pada pembagian dengan 100.
Cukup menggeser angka 2 tempat ke kanan dan begitu seterusnya. Contoh, hitunglah 48,56 dibagi 10. Nah, penyelesaiannya 48,56 dibagi 10 sama dengan 4,856. Angka 8 bergeser 1 tempat ke kanan. Demikian pula dengan contoh selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian antar pecahan desimal. Coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan ya. 20,586 dibagi 5,48 sama dengan 20,586 per 5,48 dikali 100 per 100. Sehingga menjadi 20,58,6 per 548 sama dengan 3,756 sampai 3 tempat desimal. Nah, dari contoh di atas, untuk menyelesaikan pembagian antar pecahan desimal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah penyebutnya menjadi bilangan bulat dengan cara mengalihkannya dengan 100 atau kelipatannya, baru kemudian kita lakukan pembagian biasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Misalnya, kita mau memperkirakan atau menaksir hasil kali dari 4,5 dikali 2,3. Nah, perkalian ini dapat dihitung dengan cara 5 dikali 2 sama dengan 10 sebagai taksiran. Perkiraan dilakukan untuk melihat apakah letak koma desimal sudah pada tempat yang benar. Demikian juga halnya pada pembagian. Coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan berikut ini. Nah, anak-anak Ustazah, jangan lupa kerjakan latihannya ya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pembulatan pecahan desimal. Nah, pembulatan pecahan desimal perlu diketahui, misalkan pecahan 2,8362 itu disederhanakan penyajiannya dengan membatasi banyaknya tempat desimal sesuai kebutuhan. Proses penyederhanaan ini disebut pembulatan pecahan desimal. Perhatikan cara pembulatan di bawah ini. 2,8362 akan disederhanakan sampai yang pertama 3 tempat desimal, sehingga menjadi 2,836. 2 itu lebih kecil dari 5, maka dihilangkan. Selanjutnya, 2 tempat desimal. 2,84, 3 berubah menjadi 4 karena 6 lebih besar dari 5. 1 tempat desimal menjadi 2,8. 4 lebih kecil dari 5 sehingga dihilangkan. Perhatikan contoh yang Ustazah berikan. Dan jangan lupa kerjakan latihannya ya. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai bentuk baku. Untuk bilangan-bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil, mungkin kamu akan kesulitan untuk membaca ataupun menuliskannya. Misalnya, kecepatan cahaya adalah 300 juta meter per detik.
atau massa neutron sebesar 0,0000000000000187 gram. Ada sebuah cara untuk mengatasi kesulitan ini, yaitu dengan menuliskannya dalam bentuk baku atau bentuk ilmiah. Bentuk ini adalah bentuk yang sangat efisien untuk menuliskan bilangan-bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Nah, bentuk baku ditulis sebagai perkalian atau faktor. Nah, bentuk baku ditulis sebagai perkalian dua faktor. Faktor pertama merupakan bilangan yang lebih besar atau sama dengan 1, tapi kurang dari 10. Dan faktor kedua merupakan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Perhatikanlah bilangan-bilangan berikut. 300 juta itu dapat ditulis menjadi 3 dikali 10 pangkat 8. 0,00000000000187 dapat ditulis menjadi 1,87 dikali 10 pangkat negatif 13. Nah, bentuk baku atau notasi ilmiah ini dirumuskan dengan A dikali 10 pangkat N untuk 1 lebih kecil sama dengan A dan N merupakan bilangan bulat. Yang pertama, bentuk baku untuk bilangan besar. Bentuk baku dari bilangan yang lebih besar dari 10 dinyatakan dengan A dikali 10 pangkat N, di mana N merupakan elemen A, dan A itu lebih besar sama dengan 1, namun lebih kecil dari 10. Coba perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, bentuk baku atau notasi ilmiah bilangan antara 0 dan 1 dinyatakan dalam A dikali 10 pangkat negatif N, dengan N merupakan elemen A, dan 1 merupakan, dan A lebih besar sama dengan 1 namun lebih kecil dari 0. Perhatikan contoh-contohnya ya. Baik, ini merupakan latihan untuk hari ini. Coba anak-anak ustazah selesaikan. Jika ada yang kurang paham, silahkan langsung tanyakan kepada ustazah ya. Nah, anak-anak ustazah, karena kita akan melaksanakan ujian mid semester pada tanggal 5 Oktober 2020, maka ustazah harapkan anak-anak ustazah mampu membuka kembali videonya mulai dari episode 1 sampai dengan episode 9, karena soal-soal ujiannya akan ustazah ambil dari latihan ataupun contoh soal yang ada di video kalian. Baik anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.